Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tema pada hari ini masih lanjutan dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan hari ini tema yang akan dibawakan pada ibadah kita Minggu tanggal 27 Maret 2022 dengan tema Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Stellaria. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bernyanyi bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur. Karena kehadiran
kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di minggu keempat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu, biarlah Tuhan berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir, boleh jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita sama-sama melakukan bersama lagu yang berjudul Besar dan Ajaiblah Karyamu. Kita senantiasa bersyukur untuk karya Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa. Saat ini saya berikan kesempatan untuk kita semua untuk sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dalam menghampiri hadirat Tuhan pun kita datang dengan penuh kekurangan dan kelemahan. Sebab itu mari kita berdoa secara pribadi. Saya berikan kesempatan untuk kita, nanti saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Dipersilahkan. Di saat ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa kami masih gagal dalam menjalankan setiap perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Engkau. Kiranya Engkau mengubahkan kami dan membentuk kami seturut dengan yang Tuhan kehendaki.
melalui roh-Mu menuntun kami untuk berjalan di jalan-Mu yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu masih banyak hal yang belum kami bisa lakukan ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh campur tangan Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur ketika kita mengaku dosa kita, maka firman Tuhan mengatakan Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena itu mari kita sama-sama bernyanyi, bersukacita bersama-sama. Karena kita adalah orang-orang yang menang, karena Yesus sudah menanggung setiap dosa kesalahan kita. Lebih dari pemenang. Dia kita boleh menang. Terima kasih Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika ada kesaksian yang ingin dibagikan kepada kita sekalian, dipersilahkan untuk menyampaikannya. Baik, jika belum ada video dari Ibu Novi yang jauh-jauh dari Amerika tapi rajin membuat video untuk bersaksi ya bagi jemaat di sini. Boleh. Halo Bapak Ibu Pauk Tomang, saya lanjutin lagi kesaksian saya di kumpulan buku ini. Kumpulan kesaksian, cuma kayaknya saya mau mulai dari yang deket-deket aja, dari hari Selasa 1 Maret 2022. Itu adalah hari ujian akhir untuk anak didik saya. Seperti yang Ibu Bapak tahu, saya ini kasih tutor yang dipekerjakan oleh sekolah untuk bantu anak-anak yang bermasalah di dalam pelajaran sekolah. Jadi khusus yang hari ini adalah anak yang waktu itu nggak lulus sebelumnya, dan saya yang harus bantu dia untuk supaya lulus. Mata kuliahnya ini anatomy and physiology, jadi kalau di Indonesia tuh biologi tapi dalam gitu ya, struktur anatomi tubuh. Dan kali ini kita belajar soal tulang. Tulang kita itu ada 200-an lebih dan semuanya harus diingat ya dalam bahasa Inggris dong tentunya. Terus tulang belakang juga kan kita ada cervical tuh, tulang leher, tulang belakang, sama tulang pinggang, sama
tulang ekor. Nah itu semua berupa kumpulan dari tulang-tulang yang bulat-bulat itu loh. Nah itu kita harus pelajari bagian-bagiannya. Jadi semua misalnya tulang lengan atas itu harus dipelajari, atasnya apa, bawahnya apa, tengahnya apa. Nah saya kan tanya sama anak murid saya, jadi bahan finalnya itu apa? Terus dia bilang, ini loh gurunya ngasih tahu yang ini. Saya catetin, pas saya lihat ini mah semua gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin deh dalam dua kali pertemuan itu saya harus bisa membantu anak murid saya itu untuk hafal semua. Ya manusia juga kan ada butuh waktu lah untuk belajar itu. Nah akhirnya kita berdoa, saya ajak anak murid saya berdoa. Saya nggak peduli kalau di sini kan kayaknya mereka agak takut-takut ya menyebut nama Tuhan atau kayak mengaku sebagai orang Kristen tuh kayaknya mereka agak ragu-ragu. Kalau saya sih udah bodo amat. Pokoknya kalau ada orang yang ngomong sama saya bilang puji Tuhan, praise the Lord, atau kalau mereka biasanya belakangan ini saya sering muji, oh Novi, you are so nice, you're apa, saya bilang iya, it's all because of the grace of God, karena semua anugerah Tuhan. Jadi mereka tahu saya anak Tuhan. Saya nggak peduli mereka setuju atau enggak. Dan begitu juga anak murid saya tanya, are you a Christian or not? Saya langsung gituin, kamu Kristen atau bukan? Dia sih gelagapan. Oh iya, mama saya sih ajak saya ke gereja. Ya udah berdoa bareng sama saya. Jadi saat itu saya ajak berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong kasih tahu kami ini mesti belajar yang mana. Soalnya banyak banget. Nah, terus akhirnya bener hari Selasa itu kita mau ujian jam 6. Dari jam 2:30 kita sudah ada di sekolah dan sudah siap untuk belajar. Nah, herannya nih yang saya selalu bilang ke anak-anak saya juga, sesuatu yang didoain sama yang enggak didoain itu bedanya jauh. Nah, karena kita berdoa, ya udah kita belajar apa yang ada di depan mata aja dulu lah gitu lah ya, yang gampang dipelajari. Itu tentang struktur tulang belakang sama tulang pinggang. Bukan tulang pinggang, pelvis, panggul ya. Jadi ya udah dua itu aja yang kita pelajari. Pas ujian itu makanya luar biasa banget Tuhan tuh ya, yang keluar ya 2 itu doang sebenarnya. Jadi yang lain-lain adalah 1-2, tapi itu pengetahuan yang umum lah, yang biasa gitu loh, bukan yang ngejelimet detail-detailnya. Dan anak didik saya akhirnya lulus, bukan sekedar lulus passing grade poinnya 75 bukan, tapi dia lulus dengan angka 92. Itu kalau bukan Tuhan yang beracara, nggak kayak begitu hasilnya. Makanya Bapak Ibu, ini merupakan kesaksian kalau apa-apa tuh ya ngadepin sesuatu yang benar-benar di luar kontrol kita, wah itu sih Tuhanlah yang turun tangan, kita berserah, hasilnya di luar dugaan. Puji nama Tuhan. God bless. Untuk Ibu Novi dari Amerika. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyambut firman Tuhan dan kita akan bernyanyi bersama. Manis kau dengar Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Bernyanyi bagimu.
nyanyian kerinduan hati kami. Dan kami rindu Tuhan bahwa ini menjadi pujian yang manis Kau dengar. Engkau bersuka cita ketika kami menaikkan pujian bagi-Mu. Dan sebentar lagi ketika kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Baik yang ada di tempat ini secara onsite hadir di gedung gereja maupun mengikuti ibadah lewat Zoom ataupun nantinya secara online lewat YouTube. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami tidak melewatkan bagaimana Tuhan mengajar kami, bagaimana Tuhan membentuk hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap perangkat elektronik yang kami pakai, mohon Tuhan kuduskan juga supaya semuanya itu boleh memperlancar penyampaian kebenaran firman Tuhan dapat sampai di telinga dan hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami adalah orang-orang yang terbatas ya Tuhan untuk tahu, untuk mengerti, dan terlebih lagi ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Urapi setiap kami dan lembutkan hati setiap kami sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Hidup kami boleh diubahkan ketika kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu di mana kami siap untuk diajar oleh Engkau. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Wah, yang ada di ruangan ini benar-benar luar biasa suaranya ya. Ruangan ini tidak terlalu besar, tetapi suaranya pada waktu memuji Tuhan, pada waktu menyahut tentang salam damai sejahtera Shalom itu tuh kedengeran sangat-sangat bersemangat sekali. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga sama ya, yang mengikuti mungkin dari Zoom karena keterbatasan fisik ataupun juga mungkin ada sakit komorbid yang mungkin sulit untuk datang ke gereja atau kapasitasnya yang susah untuk dipepetin ya karena ada social distancing dari pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya senang bisa hadir pada sore menjelang malam hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang sangat segar, wajah-wajah yang sangat sehat. Tuhan kasih karunia, bahkan yang rambutnya sudah memutih pun sangat bersemangat gitu ya. Saya melihat ibu di sana sangat luar biasa gitu ya. Dari rambut yang tidak disemir gitu, itu kelihatan sekali senioritasnya gitu. Tapi senang melihat usinda-usinda usia indah yang bisa bergabung bersama-sama dengan wajah-wajah muda juga di tempat ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di Minggu Prapaskah yang keempat sesuai dengan jumlah lilin di sini. Lalu kemudian juga saya tahu dari pengurus di tempat ini, majelis yang mengkontak saya sedang membahas 7 perkataan salib ya, menjelang Jumat Agung dan Paskah. Jadi artinya sudah masuk ke perkataan salib yang keempat. Ada yang masih ingat yang ke-1, 2, 3-nya apa? Seperti lagi ujian ya. Saya nggak tanya Bapak Ibu Saudara, saya yakin masih pada ingat gitu ya. Terutama mungkin nggak hafal tapi poin-poinnya ingat. Yang ke-1 ngapain, saya harus ngapain untuk mengaplikasikannya, yang kedua dan yang ketiga. Dan sekarang kita akan masuk ke yang keempat ya. Yang keempat ini temanya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saya harus arahkan kemana supaya oke. Outline-nya adalah kalau dalam bahasa aslinya Eli Eli lama sabachthani atau Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau membagi hari ini tuh outline yang bisa kita bawa pulang untuk ingat itu adalah Eli. Gampang ya, saya nggak tahu di tempat ini ada yang namanya Bapak Eli atau enggak gitu ya. Kalau ada pasti bisa tambah ingat gitu atau karena namanya sendiri ya. E itu apa? Eksplorasi firman Tuhan. Lalu L, lihat sisi manusiawinya, nya gede gitu ya. Lalu iman menghidupi penderitaannya. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari kita gali firman Tuhan terlebih dahulu, karena saya juga udah kena penuaan, saya sulit untuk membaca tanpa kacamata ya. Jadi saya akan bacain ayatnya. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 37. Mulai ayat yang ke-33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia.
Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menemukan bahwa dari bagian ini, kalau kita mau mengeksplorasi, artinya kita mau menggali kebenaran firman Tuhan, mau ya? Oke, mungkin agak jauh ya jaraknya, butuh waktu. Kita menemukan bahwa yang pertama adalah latar belakang tentang makna kegelapan. Tadi dari jam 12 siang sampai jam 3 itu kegelapan melingkupi daerah itu. Ada orang-orang yang menafsirkan itu kegelapan meliputi seluruh dunia, tapi Alkitab jelas mencatat daerah itu, gitu ya. Jadi daerah waktu Yesus disalib itu gelap gulita. Lalu Bapak Ibu Saudara ingat bangsa Israel itu sering sekali minta kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ngajar, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai macam mukjizat. Mereka seringkali minta tanda, gitu ya. Tunjukin tandanya kalau engkau tuh sungguh anak Allah. Tunjukin tandanya kalau engkau memang berasal dari Allah. Mereka tuh suka minta tanda gitu ya. Sampai Yesus tuh mengatakan bahwa angkatan ini minta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, Yunus ada di perut ikan 3 hari. Gitu. Lalu kemudian dimuntahkan keluar. Yesus sedang menggambarkan bahwa dia juga akan kasih tanda setelah dia mati 3 hari kemudian dia akan bangkit. Salah satu tanda yang Allah berikan kepada bangsa Israel sesungguhnya adalah ketika tanda alam ini muncul loh. Dari jam 12 siang kita tahu biasanya itu adalah suasana yang sangat terik, penuh terang benderang, matahari lagi terik-teriknya sampai jam 3 sore begitu ya. Itu justru gelap sekali daerah tempat Yesus itu disalibkan bersama dengan 2 orang penyamun. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna kegelapan ini selain dikatakan itu selama hampir 3 jam, itu juga ada perulangan kata 3 ya. 3 jam, lalu kemudian 3 hari, ada angka-angka 3 yang dimainkan. Ini juga mau menggambarkan selain ada tanda alam bahwa yang sedang digantung di atas kayu salib itu adalah pribadi yang bukan pribadi biasa, begitu. Karena pada masa itu sesungguhnya yang disalibkan ada banyak, bukan cuma Tuhan Yesus sebenarnya yang disalibkan. Itu hukuman yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Romawi untuk mempermalukan orang yang digantung di atas kayu salib. Tetapi Yesus itu berbeda dengan orang-orang yang terhukum di atas kayu salib yang lain. Karena ada tanda alam, mukjizat yang sesuatu yang berbeda dari biasanya gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau kita membandingkan kegelapan total, Bapak Ibu Saudara pernah ada di dalam sebuah kegelapan di mana nggak bisa ngelihat tangan sendiri atau enggak gitu ya. Saya pernah gitu ya, sampai nggak bisa ngelihat tangan sendiri waktu ada di dalam sebuah gua kalau saya matiin senter saya. Dan itu sangat tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Dan itu mau menggambarkan bahwa yang sedang dilakukan oleh Allah ketika pribadi Tuhan Yesus itu tergantung di atas kayu salib, itu adalah kondisi di mana manusia selama ini ternyata hidup di dalam kegelapan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, nggak bisa ngelihat tangan sendiri, bahkan nggak bisa lihat jempol kanan sama jempol kiri, itu nggak kelihatan gitu ya. Kita mungkin bisa ngerasain, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kegelapan yang sangat luar biasa yang melingkupi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, termasuk orang-orang yang hidup di dalamnya yang juga sudah jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat itu, yang terjadi justru adalah ada seruan kepada Allah yang diungkapkan oleh Yesus. Eloi itu dalam bahasa Aramik, tapi kalau Eli itu bahasa Ibrani. Matius dan Markus mencatatnya dengan sisi yang berbeda, begitu. Yang satu pakai Eloi, yang satu pakai Eli. Tetapi langsung diikuti dengan tafsiran yang sama. Eloi, Eloi lama sabaktani, Eli, Eli lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi orang-orang yang ada di bawah, di dalam ketika mereka mengerumuni daerah Bukit Golgota itu, ketika Yesus disalibkan, mereka itu menangkapnya Yesus itu mungkin sedang, gitu ya. Kalau kita tadi baca, mereka menangkapnya seakan-akan Yesus itu sedang memanggil Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang termasuk cukup besar di dalam zaman Israel, nabi yang dikatakan sebagai nabi yang punya pengaruh sangat besar di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang mengenal Yahweh dan dibimbing oleh nabi-nabi besar gitu ya. Jadi mereka dengarnya Eloi Eloi atau Eli Eli itu seperti oh Yesus lagi manggil Eli gitu ya. Mari kita lihat apakah Eli akan datang untuk menyelamatkan dia gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengeksplorasi firman Tuhan
berkaitan dengan bagian yang tadi kita baca, kita akan menemukan bahwa ternyata setelah itu, kalau Alkitab catat, Yesus itu justru mati, menyerahkan nyawanya, gitu ya, setelah dia mengatakan perkataan ini. Nah, setelah kita mengeksplorasi ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat yang kedua, L. Jadi pegang dulu ya, yang tadi kita sudah baca sama-sama dan kita gali. Berikutnya adalah yang L. L itu apa? Lihat sisi manusiawinya, saya bacain dari Mazmur pasal yang ke-22. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayat yang ke-32, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita baca bagian ini, Mazmur 22, mungkin Bapak Ibu Saudara mikir, kok sama ya? Kok sama ada perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang mengutip sesungguhnya Mazmur 22 pada waktu dia berseru di atas kayu salib. Jadi orang Israel, khususnya murid-murid Yesus yang ada di bawah kayu salib, yang perempuan-perempuan plus Yohanes ya, plus Yohanes, karena yang lain murid-murid yang laki hilang semua ya dari bawah kayu salib. Kebanyakan hanya perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus plus Yohanes. Mereka itu sebenarnya tahu, oh dia lagi mengutip perkataannya Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada waktu Daud itu merasa begitu susah hidupnya. Daud itu mengalami perasaan bahwa saya sudah dinubuatkan untuk menjadi raja, tetapi yang datang dalam kehidupan Daud adalah penderitaan. Waktu dinubuatkan akan jadi raja, diurapi, habis itu dia malah harus jadi orang pelarian. Habis itu dia malah dikejar-kejar, nasibnya nggak jelas, dia harus terkatung-katung hidup sebagai seorang pelarian yang nyawanya terancam. Ada masa-masa di mana Daud itu merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya adalah pribadi-pribadi yang bukan mensupport dia. Dan di dalam momen seperti itu dia merasa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Daud merasa ada momen dalam hidup dia seakan-akan Allah itu tidak mengulurkan tangan untuk menolongnya. Seakan-akan Tuhan itu tidak lagi ada bersama dia dan telah pergi meninggalkan dia. Lalu kemudian kita melihat, kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu, silakan baca Mazmur 22, itu sangat-sangat menarik sekali. Saya tidak tuliskan semua ayatnya, tetapi membagi poin ini menjadi beberapa ayat yang saya tuliskan di dalam slide, gitu ya, saya copy paste. Tetapi ayat itu mau mengatakan bahwa ternyata ketika Daud berseru kepada Tuhan Allah, Daud itu mengalami proses. Karena pada akhirnya di ayat yang terakhirnya, dia itu meyakini gitu ya, meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan, sampai dia tulis di akhirnya itu adalah ia telah melakukannya. Ada satu iman yang sangat luar biasa dalam hidup Daud ketika dia itu mengutarakan perasaannya bahwa Allah akan meninggalkan, terus dia bergumul, orang-orang mencemooh aku, mereka memandang hina aku, dan seterusnya tuh pergumulan-pergumulan dia. Tapi kemudian ada satu turning point gitu ya, dari ayat 25, iya, Allah itu tidak akan memandang hina penderitaan, kesengsaraan, orang yang tertindas, seterusnya gitu. Sampai akhirnya ditutup dengan sebuah iman yang sangat luar biasa. Ia telah melakukannya, artinya apa? Memberikan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu ngomongin soal lihat sisi manusiawinya, saya mau mengajak kita untuk memikirkan kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita punya pergumulan di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Dan bahkan mungkin perkataan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu pernah terlintas dalam hidup kita. Ketika kita merasakan beban hidup yang begitu berat, di titik yang sama kita mungkin merasakan nggak ada orang yang mengerti kita, dan di titik yang sama juga kita sulit untuk merasakan kehadiran Allah. Menolong kita apa enggak sih gitu ya. Bapak Ibu Saudara, satu orang pemuda yang saya kenal tahun kemarin itu, saya kenalnya pemudi gitu ya, tapi mereka berdua berjemaat di gereja yang sama.
Suaminya umur 39, dadakan diketahui punya kanker nasofaring. Lalu kemudian mereka mau berobat dong ya, bolak-balik ke rumah sakit, lalu suaminya kena COVID. Dan dalam hitungan cuman bulan, langsung meninggal. Gitu ya. Anak mereka 2 masih SD. Wah, ini pemudi 39 bukan usia yang sepuh banget gitu ya, tapi juga bukan usia yang masih sangat muda banget. Tapi orang-orang akan merasa meninggal di usia belum nyampe 40 tahun. Dan mereka berdua dokter. Bapak Ibu Saudara, waktu bergumul gitu ya, si pemudi yang ditinggal oleh suaminya dalam usia yang mau dibilang masih cukup muda, anaknya juga masih SD dua-duanya gitu. Itu merasakan kesendirian yang sangat luar biasa, kehilangan yang sangat luar biasa, dan bergumul sekali sampai ada ngerasa satu titik, kenapa ya Tuhan itu melakukan hal seperti ini, mengizinkan hal ini terjadi? Di mana Tuhan yang bisa mengulurkan pertolongan dan menyelamatkan suamiku seharusnya gitu ya. Itu baru satu contoh. Minggu kemarin, satu guru yang saya kenal, dia lagi Zoom, sekolah masih online, dan saya dengar dari beberapa muridnya yang sempat saya follow up begitu ya, untuk telepon dan ini secara pribadi karena ada habis retreat, lagi ngajar, tapi tiba-tiba dapat telepon dari rumah sakit. Dapat telepon dari rumah sakit mengabarkan suaminya sudah meninggal. Padahal baru masuk dua hari kalau nggak salah di UGD dan disarankan untuk masuk ICU. Bukan karena COVID, jadi nggak jelas itu sakitnya. Saya tidak follow up sejauh ini sakitnya itu gara-gara apa begitu jadinya. Tapi yang pasti sih katanya sih bukan COVID begitu. Cuman kehilangan yang sangat luar biasa ketika dia lagi ngajar, dia langsung shock, kaget, dan otomatis langsung menangis. Di tengah-tengah lagi ngajar sama murid-muridnya. Ada banyak kesulitan-kesulitan di masa pandemi, termasuk kehilangan-kehilangan. Mungkin kita merasa masih cukup aman, kita mungkin nggak kehilangan orang yang kita sayangi atau mengasihi kita. Tapi bisa jadi ada kehilangan-kehilangan yang lain. Saya baca, saya berharap tidak ada yang mengalami kasus seperti ini gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya baca di berita, ini terjadi di luar Indonesia, di India. Ada seorang pria yang bunuh diri. Kenapa? Gara-gara dia beliin anaknya handphone, karena anaknya butuh untuk sekolah online. Jadi di luar negeri juga sama kita ya, sekolahnya masih online pada waktu pandemi. Dia beliin handphone, anaknya kesel. Karena apa? Karena dikasih handphone yang tidak canggih gitu ya. Handphonenya itu sederhana sekali, padahal si papa udah banting tulang untuk mengeluarkan berbagai macam cara supaya anaknya bisa sekolah. Jadi cuma sanggup untuk beliin itu handphone, terus anaknya kesel, marah-marah begitu. Si bapaknya masuk ke dalam kamar, nggak keluar-keluar, ternyata gantung diri. Ada orang kalau udah sampai ke titik seperti itu, artinya dia udah merasa bahwa tidak ada lagi pribadi yang ngerti aku. Apa yang sudah aku lakukan di dalam dunia ini udah mencapai kayak semacam titik maksimal, dan tidak ada orang yang mengerti, lebih baik gue hilang aja dari dunia gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu seberapa pergumulan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, saya rasa bukan cuman jemaat atau umat Tuhan yang bergumul, para hamba Tuhan juga bergumul di masa-masa pandemi. Ada pergumulan-pergumulan yang sangat sulit untuk diucapkan. Ada pergumulan-pergumulan yang sangat-sangat membuat para hamba Tuhan itu juga kalau mau dikatakan bergumul secara iman. Allahku, Allahku, apakah engkau sekarang meninggalkan umatmu? Gitu ya. Pergumulan di masa pandemi ini membuat kita bisa dikatakan masuk ke dalam banyak sekali ujian-ujian iman. Saya tidak tahu apakah gereja Pauk Tomang itu bergumul untuk menolong setiap jemaat memiliki kerinduan kembali berbakti ke gedung gereja. Buat saya, ketika saya banyak terjun di pelayanan anak muda, buat remaja, sangat mudah untuk menarik mereka kembali ke gedung gereja karena usia yang sangat-sangat menekankan persekutuan, dekat sama temen, pengen ketemu sama temen, dan selama ini di masa pandemi itu kebanyakan stay at home, di rumah aja, sekolah di rumah, ibadah di rumah, lama-lama mereka bosen gitu ya, mau balik ke gereja, semangat begitu. Tapi buat anak muda itu susah sekali loh, buat mereka yang sudah bekerja. Banyak sekali berbagai macam kerjaan itu yang sudah membuat mereka terlalu capek, terlalu letih di dalam Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu ada yang kerja sampai jam 3, jam 4. Sehingga ketika Minggu mereka akan berkata,
kenapa saya harus kembali ke gereja? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Aku tidak merasa Tuhan meninggalkanku, tapi aku tidak merasa perlu datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Aku bisa beribadah dari YouTube kok. Bapak Ibu Saudara, ini sesungguhnya sudah ada di dalam satu titik, khususnya anak-anak muda gitu ya, udah merasa bahwa pada akhirnya, kenapa saya harus kembali ke gereja? Dan melupakan bahwa ketika kita bersekutu di rumah Tuhan, artinya kita bersekutu dengan Tuhan dan kita juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Itu yang sudah mulai hilang. Ketika mereka memilih untuk ibadah di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing dengan alasan kenyamanan, karena nggak ngikutin jam. Gitu ya. Bisa jamnya, saya mau ibadah jam 12 malam juga bisa. Gitu. Di jam-jam yang dilakukan di gereja, yang terjadi adalah mereka katakan, saya mau pergi hangout sama teman, saya sudah terlalu capek dengan hidup ini. Saya menuntut diri untuk bisa berjuang dan menghasilkan ini, itu, untuk bisa bertahan di masa pandemi. Sehingga Tuhan nomor sekian. Kalau ada waktu, saya akan ibadah online, tapi kalau enggak usah. Gitu ya. Pergumulan di masa pandemi bisa bermacam-macam. Kita mungkin udah kerja mati-matian, banting tulang buat keluarga, tetapi ada anggota keluarga yang tidak menghargai itu. Dan kemudian kita merasa bahwa perasaan kita adalah saya sendirian, saya ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar, meneladani Daud dan Yesus yang menjadi manusia 100%. Pada waktu Yesus di atas kayu salib dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai manusia 100%. Dia menyebut Allahnya itu sebagai Allah, bukan Bapa, gitu ya. Dia nggak bilang Bapakku, Bapakku, gitu. Dia mengatakan itu Allahku, Allahku. Dia sedang menempatkan diri dia adalah sebagai manusia 100% pada saat itu dan membatasi kemahakuasaannya sebagai Allah 100%. Daud maupun Yesus di saat-saat yang sangat berat dalam hidup mereka mengatakan dan berseru kepada Allah, mengutarakan isi hati mereka, perasaan mereka saat itu, aku sendirian. Dan aku mengatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mempertanyakan hal itu. Tapi pertanyaan itu lahir dari perasaan. Yang mereka lakukan adalah mereka tetap berseru sama Allah. Perhatikan poin itu Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita sama-sama belajar. Di saat titik terberat dalam hidup kita, kita merasa sendirian, mungkin nggak ada orang yang ngerti kita, padahal kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun. Bahkan kita merasa seakan-akan Allah itu meninggalkan kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Di titik itu Bapak Ibu Saudara, mari berseru kepada Allah. Artinya ketika kita tidak merasakan, justru kita makin seharusnya mencari Dia. Jangan tinggalkan Allah. Tapi berserulah kepada Allah. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah klip ya. Sendiri, dingin, bisa diputarkah ini? penolakan, Boleh klik play? hujatan, Oke, kehilangan. thank you. Semua yang buruk secara bersamaan muncul ketika hati ini merasa sepi. Tapi, benarkah semua pergi? Benarkah hidupmu adalah yang paling menyedihkan? Perasaan kesepian memanipulasi hati kita untuk merasa ditinggalkan, entah itu oleh orang lain atau bahkan Tuhan. Padahal, perasaan itu hanyalah bagian dari sebuah musim dalam hidup ini. Akan berlalu jika kita tak memelihara dan membesarkannya menjadi keputusasaan. Seperti bintang di langit yang setia menyinari gelap dan oksigen yang tak pernah ada habisnya. Yakinkah bahwa engkau sedang berjalan sendiri? Saat sepi hatimu dan lelah batinmu, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh, jangan pergi. Karena Ialah satu-satunya pribadi yang mampu mengisi kekosongan dalam hati. Bukan harta, pengakuan, atau bahkan manusia. Namun, kasih sejati yang menerima kita apa adanya. Di titik tersunyi dalam hidup ini, kau tahu, suara Tuhan kan lebih lantang terdengar.
kasih-Nya tak akan sanggup membiarkanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat klip tadi yang dibacakan oleh seorang wanita begitu ya, kita mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Jadi di saat kita merasa sendirian, di saat kita merasa tidak ada orang yang mengerti kita, di saat kita merasa bahkan Allah pun meninggalkan kita, berserulah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Daud maupun juga Yesus. Itu menjadi teladan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Pada akhirnya, ketika kita mencari, maka kita akan menemukan. Karena itu janji Tuhan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan menemukan. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Itu janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Termasuk ketika perasaan kita seakan-akan menipu kita, gitu ya. Perasaan kita merasa sendirian. Dan itu bukan perasaan yang kita buat-buat, gitu. Itu betul-betul kita rasakan. Tapi tidak apa-apa untuk tetap berseru, berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika di saat kita berdoa, kita seperti sedang ngomong sendiri gitu ya. Karena kita tidak merasakan kehadiran Allah itu. Tapi di titik itu, Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau kita tetap dengan setia, berseru seperti Tuhan Yesus dan Daud, maka kita akan mengalami kembali pada akhirnya seperti yang Daud alami. Yesus mengalami karena Yesus adalah manusia 100%, sehingga saya mau mengajak kita tadi untuk lihat sisi manusiawi Tuhan Yesus ketika kita menggali Mazmur 22 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat untuk poin yang ketiga. Iman menghidupi penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat bagian tadi, bagaimana Yesus itu mengutip seruan Daud, tapi sebenarnya kalau kita bilang Daud kan manusia, Yesus juga lagi menjadi manusia 100% di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib itu berbeda total, sangat jauh sekali dengan yang dialami oleh Daud. Perbedaannya apa Bapak Ibu Saudara? Perbedaannya adalah Daud, Bapak Ibu Saudara, dan saya, kita semua manusia yang lahir di dalam natur keberdosaan kita. Setiap kita yang punya papa mama manusia, maka kita lahir sebagai orang berdosa. Kita punya warisan dosa Adam dan Hawa, sehingga waktu kita lahir ke dalam dunia, kita bukan bayi yang seperti kertas putih, polos, suci, tidak bernoda. Enggak, gitu ya. Agama lain mungkin mengatakan hal seperti itu, bahwa bayi itu seperti kertas putih, polos, suci, tanpa noda, gitu. Tetapi sesungguhnya setiap kita, termasuk waktu lahir sebagai bayi, kita punya dosa warisan. Enggak perlu diajarin berbuat jahat, kita bisa berbuat jahat. Saya pernah cerita di pemuda, gitu ya. Saya pernah cerita di, nggak tahu pemuda di sini ada yang masih ingat apa enggak, gitu ya. Saya pernah cerita di pemuda bagaimana seorang anak umur 2 tahun itu bisa menaruh minyak kayu putih di mata adiknya yang berumur 1 tahun yang lagi nangis. Lalu kemudian mamanya datang dan kemudian mamanya tanya, kenapa kamu lakukan itu kepada adik kamu? Setelah berusaha untuk cuci mata itu anaknya yang baru 1 tahun, waktu udah tenang, dia tanya sama si kakak yang umur 2 tahun, kenapa kamu taruh minyak kayu putih di mata adik kamu? Dan si kakak itu mengatakan apa? Supaya dia berhenti nangis. Ada juga tambah nangis ya, dikasih minyak kayu putih, perih gitu kan ya. Dan ketika si kakak beranjak dewasa pada waktu dia SMP, dengan jujur dia mengaku bahwa dia lakukan kejadian waktu kecil itu adalah karena dia iri sama adiknya. Kalau adiknya nangis, maka seluruh perhatian anggota keluarga itu akan kepada si adik itu, gitu ya. Selama ini dia sebagai anak sulung, dia mendapatkan semua perhatian keluarganya. Saya bisa ngomong begini karena saya si kakak. Bapak Ibu Saudara, saya adalah si kakak yang pada waktu umur 2 tahun itu menuangkan minyak kayu putih ke mata adik saya. Dan butuh waktu yang sangat lama sampai saya remaja untuk mengakui bahwa apa? Saya lakukan itu karena dalam natur keberdosaan saya di usia 2 tahun itu nggak ada yang ngajarin saya kalau kamu nggak suka sama orang, kamu sakiti dia. Kalau kamu nggak suka sama orang, tuang minyak kayu putih ke mata dia. Nggak ada yang ngajarin saya kayak gitu loh.
Tapi saya bisa lakukan itu. Saya bisa lakukan di umur 2 tahun kalau saya bisa seakan-akan mengatakan kalau Tuhan Yesus bilang kalau kamu benci artinya kamu membunuh. Di dalam pemikiran saya lebih baik kamu nggak ada. Kalau kamu nggak ada, artinya semua perhatian keluarga akan kepada saya. Oh, ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Saya bisa mengatakan hal seperti ini sehingga kemudian saya bisa mengerti doktrin kekristenan bahwa betul kita lahir sebagai manusia yang berdosa. Kita punya natur keberdosaan. Kita bukan bayi putih suci yang tanpa noda. Kita punya dosa warisan dan seiring umur bertambah, dosa kita tambah banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kejadian bagaimana ada Yesus itu diperhadapkan kepada perempuan yang berzina dan semua orang pengen ngelemparin itu perempuan dengan batu dan minta supaya Tuhan Yesus itu kasih izin gitu ya. Dan yang terjadi adalah Yesus nggak jawab apa-apa sampai ketika mereka desek terus Yesus bilangnya apa? Yesus bilang siapa yang tidak pernah berdosa timpukin dia terlebih dahulu. Dan siapa yang pergi pertama kali yang menurunkan batu dari tangannya itu adalah yang paling tua. Mulai sadar gitu ya, gila dosa saya banyak gitu kan. Seiring umur kita yang bertambah, kita bukan cuman punya dosa warisan, kita pun melakukan dosa. Saya selalu bilang sama anak-anak remaja dan pemuda saya, umur Cici lebih banyak dari kamu. Artinya apa? Artinya Cici melakukan dosa lebih banyak daripada kamu. Dan di titik yang sama Cici merasakan kasih karunia yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk berjuang. Supaya apa? Supaya tidak mengulang dosa yang sama berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, kita semua lahir dalam natur keberdosaan, sementara Yesus lahir sebagai manusia 100% yang ditambahkan kepada natur keilahiannya sebagai Allah 100% itu tidak berkurang, tapi dia batasi ketika dia hadir di tengah-tengah dunia, khususnya ketika dia melayani selama 3,5 tahun setelah resmi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis gitu ya. Tapi dia 100% manusia, 100% Allah, dan di titik yang sama dia tidak pernah berdosa. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berdosa walaupun dia dicobai, ditawarin berbagai macam godaan oleh iblis. Tapi Yesus tidak pernah berdosa. Karena dia tidak pernah berdosa, artinya Yesus itu selalu bersama-sama dengan Allah Bapa, walaupun Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia, tapi dia senantiasa terkonek dengan Allah Bapa karena dia kudus. Karena Yesus itu suci. Pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, dia sedang menanggung dosa semua umat manusia yang percaya kepada dia, dan di titik itu dia menjadi berdosa. Dia pribadi yang tidak pernah berkenalan dengan dosa, begitu ya. Kalau kita sudah lahir sebagai naturnya itu berdosa, kita sudah familiar, sudah terbiasa dengan dosa. Tapi Yesus tidak familiar, tidak terbiasa dengan dosa, sekarang berdosa, dan Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa bersatu dengan setitik dosa pun, Bapak Ibu Saudara. Di titik itu ketika Yesus menanggung dosa umat manusia yang percaya kepadanya di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, Allah memalingkan wajahnya. Di titik itu Yesus merasakan kesendirian yang sangat luar biasa karena Allah tidak bisa bersatu dengan setitik dosa pun. Di mata Allah, nggak ada dosa besar atau dosa kecil. Semua dosa membuat pribadi itu tidak bisa terhubung dengan Allah yang Maha Kudus. Karena Allah tidak bisa mengingkari sifatnya. Allah Maha Kasih, betul. Tapi Allah juga Maha Kudus dan Allah Maha Adil. Upah dosa adalah maut. Yesus menanggung itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya karena dia mengasihi kita. Tapi kita tidak bisa memahami betapa penderitaan rohani yang dirasakan Yesus ketika terpisah dari Allah Bapa. Padahal dari zaman kekekalan Yesus nggak pernah terpisah dari Allah Bapa. Orang suka mengkotak-kotakan Allah Tritunggal. Oh, Allah Bapa untuk penciptaan, untuk penebusan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan untuk penyertaan selama kita hidup di dunia adalah Allah Roh Kudus, begitu ya. Padahal sebenarnya ketika ngomongin soal penciptaan, mereka itu bersama-sama. Allah menciptakan seluruh alam semesta dengan firman. Siapa firman? Firman itu menjadi manusia, kita kenal dari Yohanes, firman itu menjadi daging, firman itu adalah Yesus. Allah Anak. Jadi sejak penciptaan, Allah Anak itu yaitu Yesus udah bersama-sama dengan Allah Bapa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada waktu itu kita tahu ada Allah Roh Kudus di situ. Bapak Ibu Saudara,
Keterpisahan ini adalah yang pertama kali dialami oleh Yesus di atas kayu salib, dan itu sangat-sangat luar biasa. Membuat dia menderita sekali secara rohani, dan kita nggak akan pernah bisa mengerti penderitaan itu. Tapi saya mau mengajak kita untuk mengimani, supaya apa? Supaya kita bisa menghidupi penderitaan Yesus dalam kehidupan kita, berkaitan dengan panggilan Yesus, barang siapa mau menjadi pengikutku, ia harus mengikutku, memikul salib, dan menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah nggak bisa bersatu dengan setitik dosa, di titik yang sama, kita nggak bisa hidup main-main sama dosa. Penderitaan yang harus dilalui Yesus itu untuk keselamatan kita, sehingga itu seharusnya mempengaruhi bagaimana kita hidup di zaman sekarang. Yesus sudah membayar harga yang harus dibayar akibat dosa yang kita perbuat dan dia tidak perbuat. Sehingga hidup kita perlu untuk diubahkan oleh apa? Oleh kehidupan sehari-hari yang punya sikap berbeda terhadap dosa. Karena kita tahu harga yang harus dibayar oleh Kristus itu begitu luar biasa. Dosa itu pasti memisahkan Allah yang Maha Kudus dari si pelaku dosa. Walaupun Yesus tidak melakukan dosa, tapi dia menanggung dosa kita. Ada harga yang begitu rupa dibayar oleh Yesus, membuat dia menderita begitu rupa, sehingga kalau kita mau hidup berkemenangan, bangkit bersama Yesus yang kita rayakan nanti dalam momen Paskah, kita juga harus belajar untuk mati terhadap dosa. Kita juga perlu belajar untuk merefleksikan hidup kita. Dalam masa-masa Lenten, 40 hari sebelum Paskah, Bapak Ibu Saudara, kita banyak sekali dipersiapkan, dan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini ada 7 perkataan salib, tetapi hari ini secara spesifik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Lihat hidup kita masing-masing. Dosa-dosa apa yang masih kita pelihara? Sikap-sikap manusia lama kita yang seperti apa yang masih terus-menerus menjadi karakter kita sehari-hari, sehingga mungkin kalau orang-orang dunia di sekitar kita melihat kita, mereka akan berkata begini, saya memilih untuk tidak menjadi orang Kristen, karena kalau jadi orang Kristen kayak dia, lebih baik saya tidak perlu jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hidup kita. Ada sifat-sifat, karakter-karakter yang Tuhan ingin kikis. Tuhan ingin asah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada dosa-dosa yang mungkin kita anggap sebagai dosa favorit. Dan kita berkata, Tuhan udah bayar dosa itu di atas kayu salib, sekarang aku masih tetap mau main-main dengan dosa ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyelami penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib, kita nggak akan pernah bisa punya hati untuk main-main dengan dosa. Sekalipun dosa itu tidak ada orang yang tahu. Sekalipun dosa itu melalui pemikiran kita. Kenapa? Karena kita tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi isi pikiran kita sekalipun. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat sebuah klip. Bisa Terima kasih sebelumnya untuk bantuannya ya. Kita hanya manusia, bukan pahlawan, bukan juga terbuat dari baja. Tak terhindar pula dari duka. Kita semua punya mimpi buruk, dan kadang kenyataan seburuk mimpi itu. Kita sangat membutuhkan pertolongan, sesuatu yang kokoh, yang tak akan melepaskan. Harapan yang menguatkan di tengah situasi yang tanpa harapan. Dan dunia ini punya harapan itu. Aku punya harapan itu. Yesus Kristus, Dia menemukan aku di tengah kekacauanku saat orang lain tak peduli. Dia melihatku saat aku terkubur kesendirian. Dia menyembuhkan luka hati dan mengalahkan ketakutanku. Dia menyelamatkanku, mengampuni dosaku dan memberiku hidup yang abadi. Dan sekarang, saat semuanya runtuh, aku tahu Dia akan menolongku, Dia akan menyelamatkanku, Dia akan melindungiku, Dia akan menghapus air mataku. Dia sangat sayang padaku, bahkan Dia sampai mati untukku. Dan karena itulah,
aku punya harapan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat klip tadi, kita mungkin berpikir kalau kita melakukan dosa, maka Allah akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena Allah tidak dapat bersatu dengan setitik dosa pun. Tapi berita baik yang penuh dengan pengharapan adalah di dalam perjanjian baru yang membedakan dengan perjanjian lama, di dalam perjanjian lama itu roh Allah bisa meninggalkan Saul, roh Allah bisa meninggalkan satu orang yang pernah diurapi gitu ya. Tapi di dalam perjanjian baru, ketika Kristus hadir di dalam kehidupan, itu memberikan pengharapan yang sangat-sangat luar biasa berupa jaminan kekal. Ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, bukan di antara yang lain, Juru Selamat di antara yang lain, tetapi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, Dialah yang kita andalkan, termasuk apa? Termasuk untuk hidup kudus dan tidak main-main dengan dosa. Kita mungkin masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Allah Immanuel itu berjanji menyertai kita, tapi juga kalau kita menemukan, kita bisa jatuh di dalam dosa di titik yang sama, Bapak Ibu Saudara. Allah itu tidak menyerah terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih bisa beribadah, masih bisa mendengar firman Tuhan diberitakan, Tuhan terus bentuk kita, Tuhan terus asah kita, Tuhan terus akan mampukan kita untuk bergantung pada kekuatan Dia dalam doa ketika kita baca firman Tuhan. Untuk terus-menerus memiliki kehidupan yang dikikis, makin lama makin nggak nyaman dengan dosa. Kalau dulu menjadi pribadi yang suka marah-marah, dan kemudian nyaman-nyaman aja dan berkata sebagai pembenaran diri adalah yang penting saya nggak pendendam, nggak memendam dalam hati, saya nggak dendam, saya keluarin, tapi perkataan yang kita keluarin bisa jadi nyakitin orang lain gitu ya. Sekarang mungkin tujuan kita baik dan kita memikirkan cara-cara yang baik bagaimana mengkomunikasikan itu kepada orang itu supaya berubah tanpa harus marah-marah nyakitin dia, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan setiap hari di masa-masa menjelang Jumat Agung dan Paskah. Mari, waktu kita merefleksikan hidup kita dan ternyata ada dosa-dosa yang harus kita bereskan, datang kembali kepada Allah, minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita. Karena kita nggak akan bisa berjuang sendirian tanpa Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, bergantung sama Tuhan, tetap setia untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Makin kita berdoa, kita akan makin jauh dari dosa. Makin kita dekat dengan dosa, kita akan makin tidak suka hadirat Tuhan. Baik berdoa, baca Alkitab, kita nggak nyaman, cepat ngantuk, bosen, gitu ya. Karena kita sedang main-main dengan dosa. Dosa menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Tapi pada waktu kita berdoa, kita makin dekat dengan hadirat Tuhan, kita makin peka dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kita nggak akan main-main dengan dosa. Karena kita tahu harga yang Yesus bayar untuk dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ngajak kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan, salah satu dari 7 perkataan salib ini boleh membentuk kehidupan pribadi lepas pribadi dari anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu diberitakan. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk melihat sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Kami boleh belajar dari teladan Daud maupun Yesus ketika merasa sendirian, ketika merasa tidak ada orang yang mengerti pergumulan kami, tidak ada orang yang menerima kami, bahkan kami merasa Engkau telah meninggalkan kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk berseru kepada Engkau. Walaupun kami kadang-kadang merasa Engkau tidak mendengar, karena Engkau terasa begitu jauh, Engkau tidak lagi bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu Tuhan, tapi Engkau tahu.
Berikanlah kerinduan di dalam hati mereka untuk berseru kepada Engkau, untuk kembali mendekat kepada Engkau lewat doa-doa pribadi mereka. Walaupun mungkin perasaan mereka saat ini, Engkau begitu jauh dan telah meninggalkan mereka. Hamba berdoa supaya Tuhan Engkau yang melawat mereka, menunjukkan kehadiran-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh merasa bahwa Engkau Allah yang bukan hanya dikhotbahkan, bukan hanya diajarkan oleh para hamba Tuhan, tapi Engkau Allah yang mereka alami. Engkau Allah yang mengerti sisi-sisi kemanusiaan mereka, yang penuh dengan perasaan-perasaan yang mungkin bisa terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk berseru kembali kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa supaya kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, khususnya ketika memasuki masa Lenten selama 40 hari sebelum Jumat Agung dan Paskah, di dalam minggu-minggu Prapaskah, ajarlah setiap anak-anak-Mu untuk merefleksikan penderitaan yang Yesus tanggung untuk setiap kami. Sehingga itu boleh menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak meremehkan dosa. Secara manusia kami sangat sulit untuk keluar dari dosa. Tetapi kami tahu kami punya Engkau Allah yang hidup, Allah yang menang atas dosa. Mungkin kami memperingati Jumat Agung sebagai hari kematian Kristus, tapi kami saat ini tahu kalau Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah menang, dan Engkau mengaruniakan kuasa yang sama untuk setiap kami kalau kami mau bergantung kepada Engkau. Berikanlah setiap kami anak-anak-Mu ini bukan cuma kerinduan, tetapi juga kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan dosa yang menjadi pergumulan dari setiap kami pribadi lepas pribadi. Mungkin dosanya berbeda-beda dan kadang-kadang kami berusaha untuk membenarkan diri bahwa dosa ini tidak merugikan siapapun. Kalau dosa ini hanya ada di dalam pikiran kami, tapi kami tahu dosa selalu menjauhkan kami dari Tuhan. Lama-lama kami tidak akan nyaman dengan hadirat Tuhan. Kami akan cepat bosan ketika kami belajar firman Tuhan. Kami tidak lagi mau untuk berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Karena waktu kami habis untuk melakukan dosa. Tuhan tolong kami, manusia yang lemah ini, untuk terus mau berseru dan bergantung kepadamu. Karena kami tahu harga yang Yesus bayar untuk kami mendapatkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya kami lebih daripada pemenang karena Engkau telah menang bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penguatan, penghiburan yang seakan-akan Tuhan Yesus tidak memberikan penghiburan ketika mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tapi sungguh Tuhan, kami dikuatkan oleh perkataan ini ketika kami melihat bahwa Yesus pun pernah secara manusia mengalami seperti yang Daud dan kami alami. Dan ketika Yesus mengalami itu semua ya Tuhan, kami bersyukur kalau Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa, supaya kami boleh bersatu dengan Allah. Supaya kami boleh terkonek, terhubung kembali dengan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam kehidupan kami saat ini, orang-orang yang telah mengenal Kristus, ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tetap terus menunjukkan kesabaran-Mu menanti kami kembali kepadamu. Engkau ingin agar kami menikmati berelasi dengan Engkau, karena untuk itulah Yesus Engkau mati di atas kayu salib, agar kami kembali terhubung dengan Engkau Allah yang Maha Kudus. Tolong kami, sertai kami, ubahkan hidup kami, bersihkan dan murnikan kami kembali. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Pauk Tomang ini. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Alfian yang ada di rumah sakit. Mohon Tuhan Engkau yang boleh menjamah dia. Lewat setiap pengobatan, setiap treatment yang diberikan oleh tim medis, mohon Tuhan yang boleh campur tangan sehingga dia boleh segera pulih dan keluar dari rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan, pendampingan dari anggota keluarga, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan pertolongan. Kemurahan-Mu boleh ditunjukkan baginya.
Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Pardede, kami berdoa untuk Ibu Marbun, kami mau berdoa untuk Ibu Noni, kami mau berdoa untuk Ibu Lili, kami mau berdoa untuk Ibu Indriani, untuk Ibu Darmi, untuk Ibu Saryani, untuk Bapak dan Ibu Jos Tumiwa, untuk Bapak dan Ibu Jerry, untuk Bapak dan Ibu Mardian, untuk Bapak dan Ibu Tabrani, untuk Bapak Iwan Gunawan, untuk Bapak Heng, kiranya Tuhan Engkau yang boleh tahu apa yang menjadi pergumulan mereka di usia lanjut. Kami bersyukur kalau Tuhan mempercayakan usia lanjut kepada mereka. Tapi memang seiring dengan usia yang bertambah, mungkin terjadi penurunan secara fisik, ada keterbatasan secara fisik yang secara manusia ini mungkin menimbulkan rasa frustasi bagi saudara-saudara kami ini. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau tidak pernah menyia-nyiakan hidup anak-anak-Mu. Dan kami percaya di dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka, mereka adalah saksi iman untuk keturunan-keturunan mereka, untuk anggota keluarga mereka. Biarlah Tuhan dikala fisik makin melemah karena usia yang bertambah, di titik yang sama kami rindu saudara-saudara kami ini boleh memiliki iman yang semakin tebal, iman yang semakin kuat. Mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia bagi keluarga mereka. Tuhan kiranya Engkau yang boleh memberikan pertolongan khususnya di masa-masa lanjut usia ini ada pergumulan kesepian. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh terus mendampingi setiap saudara-saudara kami yang bergumul di usia lanjut mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk saudara Ronaldo yang telah berulang tahun. Kami bersyukur karena kami percaya kalau seandainya ulang tahun juga adalah sebuah karunia dari Tuhan. Kesempatan untuk mengingat hari jadi, hari di mana Tuhan mengutus saudara kami ini lahir ke dalam dunia. Berkatilah hidupnya sehingga ketika dia menjalani hidup, apa yang menjadi cita-cita dia, harapan dia, itu boleh selaras dengan keinginan hati Tuhan. Dan pada akhirnya saudara kami ini boleh sungguh-sungguh hidup menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan taruh dia, Tuhan tempatkan dia. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulannya, mohon juga Tuhan yang boleh turut campur tangan. Tuhan kami mau membawa seluruh jemaat Pauk Tomang di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk setiap pengurus hamba Tuhan, para majelis, dan pengurus-pengurus komisi ataupun aktivis, semuanya kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya kalau Tuhan mempersatukan setiap anak-anak-Mu ini di dalam keluarga besar Pauk Tomang, Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka untuk mengalami bagaimana sepertinya surga itu yang penuh dengan keluarga Tuhan. Ada banyak kelemahan-kelemahan secara manusia mungkin, tetapi biarlah setiap anak-anak-Mu ini boleh mengalami bagaimana Tuhan mempersatukan mereka, bagaimana mereka dapat saling menopang, saling menguatkan, dan terus bertumbuh di dalam hadirat Tuhan sebagai keluarga Tuhan. Makin lama, makin memiliki karakter yang mirip dengan Tuhan Yesus. Kami bawa setiap pergumulan, setiap umat Tuhan di tempat ini, baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga mereka, keharmonisan mereka masing-masing di tengah keluarga. Demikian juga untuk pergumulan kesehatan atau sakit penyakit kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan setiap mereka pribadi lepas pribadi karena kami tahu Engkau Allah yang menciptakan mereka, Engkau Allah yang mengenal mereka, dan Engkau Allah yang berkarya dalam hidup mereka. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan sebuah keyakinan Engkau Allah yang mendengar. Dan Engkau bukan cuma mendengar, tapi Engkau Allah yang bertindak seturut dengan kasih dan rencana-Mu. Oleh karena itu kami ingin menutup doa ini dengan sama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, marilah kita meresponinya dengan menyatakan iman rasuli. Saya undang Bapak, Ibu bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari dan Hidup, yang dikandung dari Roh Kudus, yang berkuasa Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kelihatan untuk hakim. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus kamu, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sebagaimana di masa pandemi kita melakukan prosesi persembahan dengan maju ke depan. Biar masing-masing kita memberikan dengan penuh sukacita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sebagai pengantar dari persembahan kita akan membacanya dari 2 Korintus 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Berdasarkan hal itu, marilah kita memberikan dengan penuh sukarela. Kita akan mempersembahkan persembahan, dan sambil kantong kolekte, sambil kita menyerahkan kolekte ke depan, kita menyatakan dengan pujian segala puji syukur. Persembahan kita sambil berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kami menyadari Tuhan senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Tanpa kami meminta pun Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu, berkat-Mu yang senantiasa ada pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan
Kami mempersembahkan dengan rasa syukur, dan kami juga mau menyerahkan diri kami menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga bukan hanya persembahan ini, tetapi diri kami juga kami persembahkan kepadamu, agar dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena keselamatan di dalam Kristus yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ada beberapa warta pada malam hari ini. Yang pertama, firman Tuhan pada kebaktian Prapaskah keempat, 27 Maret 2022 pada sore hari ini telah dilayani oleh Ibu Evangelis Stellaria. Atas mana segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati baik pelayanan maupun kehidupan ibu sekeluarga. Firman Tuhan pada minggu yang akan datang, 3 April 2022, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Angga Putra. Mari kita dukung dalam doa persiapan beliau. Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan informasi mengenai persembahan dari minggu-minggu yang lalu, mohon membaca dari warta jemaat yang dicetak ataupun yang secara online dibagikan melalui grup WhatsApp. Diingatkan juga bahwa setiap hari Minggu ada kebaktian Komisi Pemuda secara online setiap jam 3:30 sore. Komisi remajanya dilakukan secara online pada setiap Minggu jam 1:30 siang. Dan Komisi Anak sekolah Minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu jam 11. Jika ada yang membutuhkan informasi tentang link Zoom untuk ibadah pemuda, remaja atau anak-anak, mohon menghubungi majelis untuk diberitahukan. Ulang tahun jemaat. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Ronaldo M. Raranta. Kiranya Tuhan memberkati saudara beserta keluarga. Dan kepada seluruh jemaat yang hadir, baik secara onsite maupun online, terima kasih atas kehadirannya dan ditunggu kehadiran pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri bersama. Seperti tema kita hari ini bahwa Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, merupakan perkataan dari sisi kemanusiaan Yesus Kristus, yang mana jika jujur kita juga terkadang merasa sendiri atau ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi ketahuilah melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Semua sudah selesai di atas kayu salib dan Allah menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita sama-sama nyanyikan, tak usah ku takut sebab Allah menjaga kita. Tak usah
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan dunia alam semesta hanya dengan berfirman. Kami bersyukur Engkau mau memperhatikan kami pribadi lepas pribadi, walaupun Engkau Allah yang begitu besar, tapi Engkau sangat mengasihi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di penghujung ibadah kami pada malam hari ini, kerinduan kami hanya satu Tuhan, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan ibadah kami hari ini mengubahkan hidup kami karena Engkau memberikan berkat spesial bagi setiap kami ketika kami berbakti kepada Engkau. Engkau membimbing kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari lepas hari setidaknya seminggu ke depan. Tuhan akan menolong setiap kami. Perkenankanlah setiap kami untuk mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di akhir ibadah kami. Dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memohonkan doa berkat bagi setiap kami sekalian. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai kita bertemu muka dengan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Jemaat untuk bersaat teduh. Segenap persekutuan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin.